Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita berkumpul di tempat ini untuk membicarakan suatu perkara yang besar. Perkara yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Kalau menurut kita itu suasana dan keadaan ini yang terjadi di dunia ini, itulah menjadi suatu yang perkara yang besar di tempat kita. Padahal di sisi Allah SWT itu belum tentu. Orang menganggap bahwa masalah yang besar itu kalau kekurangan harta benda. Orang menganggap yang namanya masalah besar itu kalau wabah sedang merebak di mana-mana. Orang menganggap masalah yang besar itu kalau ekonomi kita ini lagi kritis gitu. Atau orang menganggap itu kalau masalah yang besar itu terjadi kekacauan, peperangan di mana-mana dan lain-lain. Padahal itu masalah yang besar dalam pandangan manusia, tapi belum tentu besar dalam sisi Allah SWT. Kalau misalnya sekarang ini wabah merebak di mana-mana, di Afrika misalnya pernah tersebar wabah virus Ebola, gitu, lebih parah lagi daripada virus COVID. Kalau orang kena itu rata-rata langsung mati. Virus Ebola itu. Tapi kalau orang terserang virus Ebola itu, ujung-ujungnya yang mati itu aja. Artinya setelah dia mati, virusnya pada dirinya ini sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau orang terserang virus lemahnya iman, gimana? Virus lemahnya iman, ke masjid nggak mau, sholat enggak mau, itu lah. Ada yang sholat juga tapi mengerjakan dengan malas gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya Al-Qur'an ini. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakan dengan malas gitu. Dan dia ini riya, hanya ingin dipamernya, menunjukkan dirinya aja, ingin dilihat orang lainnya aja. Dan sedikit sekali dia itu ingat kepada Allah SWT. Jadi kena virus apa yang seperti ini? Nah, sholatnya malas-malasan. Adapun dia sholat hanya riya aja, karena ada mertua atau calon mertuanya aja misalnya, baru sholatnya rajin. Kopiahnya keluar yang warna hitam, pakai sarung misalnya, keluar ternyata hanya untuk dilihat mertua aja supaya diambil mantu. Dan dalam sholat ini sedikit sekali ingat kepada Allah, bahkan sama sekali 100% mungkin lupa sama Allah. Ini kata Allah SWT sifat-sifat orang yang munafik di dalam sholatnya.
Nah, ini virus-virus yang seperti ini lebih berbahaya lagi daripada virus Ebola. Sampai saat ini belum ada ditemukan vaksin atau obat untuk virus AIDS gitu. Kalau orang terkena virus AIDS itu daya tahan tubuhnya itu semakin lama semakin melemah, sehingga tidak ada kekebalan dengan penyakit. Penyakit ini datang sampai mati dengan penyakitnya. Sedikit demi sedikit dia tersiksa dengan datangnya penyakit sampai mati gitu. Tetapi pas sudah mati, virus AIDS-nya juga ikut mati gitu. Selesai masalah AIDS-nya. Tetapi di dalam kubur dia ditanya gitu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma qiblatuka. Ditanya. Ternyata masalah intinya, semua masalah dunia ini hanya sebatas 60 tahun, 70 tahun hidup kita di dunia. Sudah masuk dalam kubur itu, mau kembali lagi kepada Allah tidak akan mungkin. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami lagi untuk hidup di dunia ini agar kami bisa beramal soleh lagi. Seandainya dia dihidupkan satu hari aja, maka dia akan hidup sampai itu dalam ketaatan dan ketakutan kepada Allah. Tetapi kata ulama, tidak akan mungkin lagi, seperti tidak mungkinnya air susu yang sudah keluar dari keting ibunya kembali lagi masuk ke dalam keting itu. Baru penyesalan itu. Ternyata masalah yang besar itu bukan masalah dunia. Karena semua masalah dunia itu akan ditinggalkan. Dan masalah yang akan dibawa itu adalah masalah akhirat. Maka kita itu kebaikan-kebaikan yang kita buat di dunia ini akan kembali kepada diri kita juga. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kamu mengerjakan atau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu sendiri. Di dunia kamu akan merasakan keberkahannya. Di akhirat akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Wa in asya'tum falaha. Begitu juga kalau kamu mengerjakan keburukan di dunia ini, itu juga kembali kepada kamu juga. Di dunia dia akan ditimpa kesusahan, di akhirat lebih lagi. Makanya kita itu kadang sesuatu itu berupa kenikmatan datang pada diri kita. Di mana-mana di sini bisa terbuka tambang-tambang emas. Kita merasa ini rezeki, ini nikmat Allah SWT. Ini anugerah dari Allah SWT. Semua misalnya orang dari yang kembali jadi kaya raya semuanya punya gedung-gedung walik semuanya. Duriannya berbuah semuanya setiap musim. Maka belum tentu kata Allah SWT. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Maka apabila manusia itu dia menerima ujian dari Allah SWT, diberikan dia ini kehormatan, diberikan dia ini kemuliaan gitu, diberikan dia ini nikmat yang melimpah, dari sungainya keluar penghasilan, harta benda, ikan-ikan yang melimpah, dari kebun-kebun yang melimpah, dari tambang-tambang yang melimpah, gedung-gedung waletnya menghasilkan semuanya. Maka orang yang mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Kita ini seperti itu biasanya. Ditimpa banyak timpa, wah ini dapat nikmat dari Allah, ini anugerah dari Allah. Tapi pas dia diuji dengan Allah SWT, datang kesusahan, maka dia katakan ini bala bencana dari Allah pada kita. Maka Allah SWT apa? Kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Karena keberhasilan itu bukan melimpahnya harta benda dan sebagainya, bukan juga kekurangan harta benda dan sebagainya, tapi sejauh mana perintah Allah SWT dijalankan.
Tidak salah kamu punya walet. Silakan kamu kerja di tambang, silakan kamu jadi nelayan, silakan kamu punya kebun yang banyak. Tapi ingat, jalankan perintah Allah SWT. Itulah berhasil kita. Orang yang berhasil itu orang yang berhasil menjalankan perintah Allah SWT dalam kehidupannya. Maka kita berkumpul di sini ingin menjadikan perkara itu bermusyawarah. Bagaimana kita bermusyawarah di sini hari ini? Semua yang ada pada diri kita ini, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, dia bisa ambil bagian dalam usaha agama ini. Dia bisa ambil bagian dalam usaha agama ini. Dia bisa pikir agama ini. Dia bisa bermanfaat untuk agama ini. Para sahabat dahulu itu mereka berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sampai-sampai dalam satu perjalanan gitu, mereka pergi ke Tabuk gitu. Tabuk ini perjalanannya sangat jauh gitu kan. Perlu beberapa hari, mungkin sebulan atau lebih perjalanan menuju tempatnya tersebut. Musimnya musim panas. Musimnya musim panas dan waktu itu waktu panen kurma. Ini ujian yang tampak sekali di hadapan mata mereka. Kalau mereka berangkat, mereka kembali, kurma yang akan dipanen itu sudah busuk, gagal. Sudah di hadapan mata ini, usaha yang dikerjakan bertahan setahun, mungkin kan dia kerja untuk kebunnya itu, pas mau panen, ditaskil berangkat. Tapi para sahabat ini tetap semangat berangkat. Ada 3 orang yang tertinggal. 3 orang tertinggal ini diceritakan dalam Al-Quran. Padahal mereka ini ahli Badar, ahli Tabuk, ahli Uhud juga. Ternyata setelah Nabi pulang 50 hari mereka ini diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat. Diboikot ini bukan karena memang itu perintah Allah gitu. Sampai salam yang wajib saja tidak diberikan, tidak diwajibkan untuk dibalas. Begitu beratnya kehidupan mereka selama 50 hari. Gara-gara apa? Ketinggalan takajah gitu. Bahasa kita. Ketinggalan takajah dibentangkan, tapi dengan alasan nanti dulu, undur, sampai akhirnya tertinggal dan tidak berangkat. Gitu. Gara-gara itu, padahal mereka ini orang ahli Badar, orang ahli Uhud itu, kata Nabi dosa-dosanya yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah SWT. Ternyata perkara ini mereka kena boikot selama 50 hari. Perintah Allah langsung tidak berbicara bersama mereka. Bahkan Nabi pun ketika itu memalingkan matanya. Tidak ada yang memberatkan hati para sahabat itu kalau mereka ketemu Nabi tidak mau melihat mereka. Ini sangat berat semua. Gara-gara apa? Takazah yang diberikan tidak ditunaikan. Kenapa? Ditunda-tunda lagi. Nanti. Udah saya cepat bisa mengejar mereka. Akhirnya betul-betul ketinggalan. Kita musyawarah di sini. Musyawarah kita itu adalah bagaimana takazah yang lalu itu, bagaimana bisa selesaikan, takazah yang akan datang bisa kita ambil dan kita terima. Sedia kita insya Allah. Sampai kata masyarakat kita